Shalom. Halo saudaraku, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di hari ini dalam satu refleksi kemenangan. Malu atau malu-maluin. Ada seorang anak yang ibunya adalah seorang difabel, hanya memiliki satu mata. Setiap kali ibunya datang untuk mengunjunginya di sekolah, rasanya ia ingin menghilang. Ia merasakan gelombang kebencian karena kondisi ibunya menjadi bahan tertawaan sekolah. Bahkan setelah ia dewasa dan menikah, ia terus berusaha sedapat mungkin jauh dari ibunya. Sehingga tidak pernah lagi ia kembali ke kampung halamannya untuk sekedar menjenguk sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia. Suatu kali karena acara reuni sekolah, ia kembali ke kampung halaman dan seorang tetangga memberinya sepucuk surat karena sebelum meninggal ibunya menitipkan surat itu. Isi suratnya demikian: "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf, karena ibu juga sangat menyesal. Sebagai ibu adalah perempuan yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu dari masih kecil sampai kamu tumbuh dewasa. Ibu tahu kamu pasti akan kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini nanti kamu datang, dan ibu berpikir itu waktu yang tepat untuk memberitahumu sebuah kejadian yang terjadi waktu kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, sebuah kecelakaan menyebabkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus memikirkan nasib anakku. Bagaimana anak ibu tercinta tumbuh hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu dapat melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang terdalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu, karena ibu aman dan tenang memberikanmu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap dari ibumu tersayang." Saudara, malu memiliki ibu yang cacat justru sebenarnya dialah yang malu-maluin. Sebagai seorang anak, mata hatinya telah buta oleh kesombongan dan keangkuhan hidup. Banyak kali kita seperti anak dalam cerita ini. Bukannya malu terhadap sifat kita yang malu-maluin, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tua, dan lain sebagainya. Seharusnya malu karena memiliki sifat buruk dan berdosa, tetapi justru kita malu karena berbuat baik kepada mereka yang patut menerimanya. Firman Tuhan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik," mengingatkan kita nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani bahwa orang-orang Kristen Ibrani harus saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bagaimana harus saling memperhatikan dan memperdulikan dengan sungguh hati, dengan rasa kasih, memperhatikan apa saja kebutuhan, kelemahan, dan pencobaan saudara-saudara mereka. Bukannya mencela satu sama lain atau membuat marah satu sama lain, melainkan supaya saling mengasihi dan berbuat baik. Saling mengajak untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi mencintai kewajiban dan kekudusan, untuk lebih lagi mencintai saudara-saudara mereka di dalam Kristus, dan untuk melakukan segala perbuatan baik berdasarkan kasih Kristiani, baik itu terhadap tubuh maupun jiwa satu sama lain.
Teladan baik yang diberikan kepada orang lain merupakan dorongan terbaik dan paling berhasil untuk saling mengasihi dan berbuat baik. Itulah yang akan membedakan mereka dengan orang-orang yang tidak percaya, bukannya malu-maluin ketika hidup di antara mereka yang tidak percaya. Saudara, hal yang sama bagi kita anak-anaknya. Jangan sampai justru kita malu-maluin sehingga orang mengatakan percuma disebut Kristen, karena tidak memperlihatkan Kristus yang mengasihi. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah kita malu jika tidak berbuat baik atau malu-maluin? Selamat menikmati hari yang berkemenangan hari ini dengan rajin berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.